are in meeting 14, and this is the last slide in this semester. Okay, now let's see the material of meeting 14. Okay guys, look at this slide. Yeah, this is the material of meeting 14. Yes, the first material is celebrate event. The second is grammar focus. The third, conversation. The fourth, grammar focus again. And the last, of course, exercise and assignment meeting 14. Next slide. Okay guys, this is the first material of meeting 14. Yes, the title is celebrate event, holidays, and festival. Okay. Di slide yang pertama ini kita akan bahas tentang perayaan-perayaan besar atau hari besar yang ada di seluruh dunia, dan kita ada beberapa pun kita sama-sama merayakannya. Oke. Nah, di sini ada juga pertanyaannya. Pertama kita lihat dulu artikel di sini ada holidays and festival, ya, ada Chinese New Year, Valentine's Day, Children's Day, and Death of the Dead. Nah, ini adalah hari-hari holidays, liburan atau festival yang ada di negara lainnya. Mungkin kita beberapa dari event ini ada juga yang kita rayakan. Oke. Nah, untuk tambahannya, selain ini biasanya yang paling kita rayakan besar yaitu adalah hari keagamaan seperti hari Idul Fitri, ya, Lebaran Days, or Christmas, ya. In Indonesia we celebrate. Nah, sekarang ada juga beberapa hari nasional, yaitu seperti Hari Pahlawan, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu juga kita rayakan. Itu adalah beberapa tambahan dari beberapa event atau holidays yang kita rayakan di Indonesia. Nah, kamu bisa baca di sini, do you celebrate these similar holidays? Apakah kamu merayakan holidays ini? Ya, kita lihat. Pertama ada Chinese New Year, January or February. Okay, people celebrate Chinese New Year on January or February. Chinese people celebrate with the firecrackers and lion dance. Nah, biasanya kalau tahun baru Cina ini dirayakan di bulan Januari atau Februari, dan orang-orang Cina merayakan dengan cara memeriahkannya dengan kembang api dan lion dance, yaitu barongsai. Ada lagi Valentine's Day. Biasanya dirayakan February 14, ya. Do you celebrate Valentine's Day? Oke, di sini ada yang merayakan, ada yang tidak. Kita lihat di sini ada people in many countries give chocolates, flower, or jewelry to the people they love. Biasanya kalau Valentine's Day itu identik mereka membagikan coklat, bunga, ya, perhiasan. Memang sepertinya hari kasih sayang itu nggak mesti kepada pasangan. Bisa kita juga berikan untuk saudara, orang tua, dan lain-lain, ya. Nah, ada lanjut lagi the Children's Day, yaitu hari anak. Nah, di sini kita juga ada hari anak, tapi yang dibahas ini adalah May 5th in Japan. Ya, Japanese families put up color streamers shaped like fish in honor of their children. Nah, ini hari anak yang dirayakan di Jepang, yaitu pada tanggal 5 Mei. Biasanya mereka membuat hiasan dari kertas berbentuk ikan dan mereka pajang di depan, mereka gantung di depan rumah mereka untuk menghormati hari anak. Nah, ada lagi Day of the Dead, November 2nd. Ini ada hari kematian yang dirayakan oleh negara Meksiko, ya. Orang-orang Meksiko biasanya merayakan hari kematian juga. Nah, di kita ada beberapa yang kita rayakan, ada juga yang tidak kita rayakan. Nah, tambahannya nanti bisa kalian lihat di slide berikutnya. Oke. Oke, now look at the grammar focus relative clause of time. Nah, oke. We use relative clause to give extra information. Jadi relative clause ini kita pakai untuk memberikan informasi tambahan about something, tentang sesuatu. We can get more information into a sentence without need to start a new one. Jadi kita bisa menambahkan informasi tanpa memulai kalimat yang baru. Jadi langsung dari kalimat yang awal kita pakai. Dengan contohnya di sini kita menggunakan kata keterangan waktunya adalah when. When di sini bukan kapan tapi artinya ketika. Ya, kita lihat di sini. Thanksgiving is a day. Thanksgiving adalah sebuah hari when, ya, North Americans celebrate the harvest, di mana, nah, atau ketika orang-orang Amerika Utara merayakan hari panen. Nah, ini banyak dirayakan oleh orang-orang Amerika, Thanksgiving.
biasanya mereka memasak kalkun dan makan malam bersama keluarga mereka, dan mereka juga biasa merayakan dengan acara pulang kampung, kumpul-kumpul dengan keluarga, biasanya merayakan Thanksgiving ini. Oke, lanjut lagi ada February 14. Nah, di sini menggunakan katanya masih when. February 14 is the day when people give card to the ones they love. Ya, ada lagi contohnya New Year Eve is a night when I have fun with my friends. Malam tahun baru adalah sebuah malam di mana atau ketika saya bersenang-senang dengan teman-teman saya. Oke, nah di sini penggunaan dari relative close of time-nya menggunakan kata when. Oke, next slide. Okay guys, this is the conversation talk about the wedding day. Yeah, there are two people in this conversation, Jill and Emiko. Maybe you have known if the name Emiko, you can guess Emiko is from Japan. Yes, they will talk about the wedding day of Emiko. Nah, di sini mereka ngomongin tentang perayaan hari pernikahan yang dilakukan oleh Emiko di negaranya, yaitu Jepang. Nah, kamu bisa baca di sini. You can practice also this conversation, ya. Your wedding pictures are really beautiful, Emiko. Jill said. Jill mengucapkan, wah, foto pernikahan kamu sangat indah ya, Emiko. And Emiko say, thank you. Those pictures were taken right after the ceremony where was the ceremony, ya. Jadi gambar ini diambil atau foto ini diambil ketika setelah prosesi dari pernikahannya. Nah, contohnya di sini Emiko, when people get married in Japan. Nah, Emiko cerita, ketika orang-orang menikah di Jepang, they sometimes have ceremony at the shrine. Mereka beberapa dari mereka mengadakan upacara pernikahannya itu di shrine, yaitu di kuilnya orang Jepang, ya. Nah, kalau kita tuh orang muslim biasanya di masjid, atau orang Kristen yaitu di gereja, seperti itu, di tempat peribadatannya menyelenggarakan prosesi pernikahan. Oke, nah kamu bisa baca lagi di bawahnya, nanti hampir sama mungkin prosesinya dengan negara kita, karena setiap every country has different culture. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda, ya, termasuk kita Indonesia. Oke, next slide. Okay guys, this is grammar focus again, ya. The title is adverbial clauses of time. Di sini yang kita pakai ada keterangan waktunya, ada when, after, and before. Nah, lihat di sini. Ini contoh kalimatnya diambil dari percakapan yang tadi di atas, ya. When people get married in Japan. Nah, itu dia, ya. After the food is served, atau before the guests leave. Nah, itu ada contoh dari adverbial clauses of time. Okay, next slide. Okay, that's all the material of meeting 14, ya. Untuk pertemuan 14 ini materinya tidak terlalu banyak. Paling kalian hanya bisa menambahkan nanti ketika ujian ada hari-hari besar juga di negara kita, event and holidays-nya. Ada contohnya hari kemerdekaan, yaitu Independence Day. Ya, we celebrate Independence Day on August 17. And Mother's Day, ya, ada lagi Heroes Day, hari pahlawan, dan hari-hari lainnya kalian sudah tahu tanggalnya. Kalian tinggal rubah aja kalau ketika nanti ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini di pertemuan 14 saya akan kasih pilihan ganda. Soal pilihan gandanya hanya 5 soal, ya. Kamu bisa baca di sini nanti soalnya. Oke, dan kalian jawab di slide kalian masing-masing, dan seperti biasa juga kalian juga harus lampirkan dengan tugas pertemuan 14-nya digabung. Oke? Oke guys, this is the last slide in this meeting, ya. Meeting 14. This is the exercise or assignment meeting 14. As usual, please answer all question in meeting 14, ya. Tolong dijawab semua pertanyaan yang ada di pertemuan 14, dan tambahan tadi 5 pilihan ganda yang tadi saya sudah jelaskan di atas. Dan kalian seperti biasa linknya dikumpulkan di LSM UBSI dan di WA grup kita. Okay, I think it's enough for today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.